Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Pepen Febriandi. Kali ini kita akan membahas 3 saham dengan economic mode yang kuat yang PBP-nya masih di bawah 2. Apa itu economic mode? Economic mode adalah perusahaan-perusahaan dengan merek yang kuat sehingga dia tahan terhadap inflasi. Dia bisa menaikkan harganya tanpa mengurangi pelanggannya. Jadi tanpa mengurangi pelanggannya secara signifikan. Karena dia ibaratnya pelanggannya itu udah ketergantungan gitu. Jadi udah percaya sama merek tersebut, udah percaya sama kualitas merek tersebut. Contohnya yang mempunyai economic mode yang kuat itu contohnya Aqua. Beli Aqua, jadi udah tertanam di otak setiap pelanggan, bahkan otak setiap manusia bahwa mereknya itu sangat kuat. Jadi udah melekat, hampir disamakan dengan produk. Contohnya lagi Sanyo, terus Coca-Cola, dia mempunyai merek yang kuat. Jadi walaupun Coca-Cola banyak saingannya, Coca-Cola, Pepsi, tetap dia sangat melekat dan dia mempunyai ciri khas resep yang kuat yang sudah disukai oleh pelanggan-pelanggannya. Sehingga perusahaan-perusahaan yang mempunyai economic mode yang kuat ini, dia mempunyai pertahanan terhadap pesaing-pesaingnya yang baru gitu. Jadi pesaing-pesaingnya yang baru itu susah untuk menembus saham-saham yang mempunyai economic mode yang kuat, karena setiap pelanggan udah percaya sama kualitas perusahaan tersebut. Oke, langsung saja ke perusahaan yang pertama. Kalau menurut saya itu adalah Campina. Kita langsung Campina. Campina ini dia PBP-nya masih di bawah 2 ya, masih di 1,8. Dan kenapa menurut saya perusahaan yang economic mode yang kuat, kalau PBP-nya masih di bawah 2 itu masih terhitung murah. Karena rata-rata perusahaan dengan economic mode yang kuat itu PBP-nya itu bisa di angka 5, bahkan di atas 5. Kita lihat aja Unilever ya. Unilever mereknya sangat kuat. Itu PBP-nya, kita lihat PBP-nya sekarang berapa? UNPR. PBP-nya 29. PBP-nya 30 kali. Karena dia brandnya itu udah sangat kuat. Unilever ini, Lifebuoy, Look, terus Sunsilk, itu jadi brandnya udah sangat kuat dan dia bisa menghasilkan laba, ROE-nya itu bisa nyampe 100%. Jadi menurut saya tadi yang perusahaan yang pertama adalah Campina. Campina itu kita tahu sendiri ya, untuk membandingkannya sama Walls itu Campina punya ciri khas tersendiri. Dia mempunyai kandungan susu yang lebih banyak menurut saya daripada Walls. Jadi rasanya itu menurut saya sangat enak lah. Salah satu es krim terenak gitu. Jadi Campina ini udah, menurut saya di konsumen Indonesia itu udah tertanam. Es krim yang berkualitas itu salah satunya adalah Campina. PBP-nya kita lihat masih
di bawah 2 ya, 1,8, PI-nya 12 kali. Dan Campina ini dia nggak, nah ini yang luar biasa kemarin, dividennya menurut saya sangat luar biasa, itu di atas 10% ya, 35 kalau kita masuknya di harga 288 ya sekarang. Kayak sekarang adalah dividennya itu 35. Debt-nya itu sangat rendah ya, cuma 17%, sedangkan cash-nya itu lumayan juga. Nah ini kapitalisasinya hampir 1,7 triliun. Nah ini saham yang beredarnya pun hanya 16% di masyarakat, dan ini adalah sangat sehat ya. Kita tahu, seperti yang kita tahu, saham yang terlalu banyak beredar di masyarakat adalah misalkan di atas 50% itu menunjukkan saham yang udah banjir di pasaran. Nah ini kita lihat equity-nya pun bertumbuh. Nah ini di 2022 ini emang sedikit menurun. Cash-nya dia hampir 492 miliar ya, hampir 500 miliar cash-nya. Ini sangat sehat. Dan Campina ini dia nggak punya hutang jangka pendek. Kita lihat Campina, dia Campina es krim ini dia nggak punya hutang. Nah ini laporan kuartal 3-nya udah keluar, 35 miliar ya. Nah ini dibanding kuartal 3 di tahun 2021-2020 ini yang terbesar. Dan ini menunjukkan ada pertumbuhan laba karena mungkin brandnya semakin kuat dan semakin disukai oleh pelanggannya. Kita lihat langsung saja. Nah ini quick ratio-nya juga sangat tinggi ya. Current ratio dan quick ratio itu di atas 1 itu udah sehat perusahaan. Ini nyampe 8 sama 6. ROE-nya 13%. Dividennya 12% ya. Nah kita lihat di sini. Nah ini nggak punya hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang dengan cash 492 miliar. Oke ya, Campina itu bagus, dan kita lihat ini profitability-nya ada pertumbuhan dividen dan ada pertumbuhan NPM-nya juga. Hutangnya pun makin menurun ya, tapi udah mulai naik lagi nih. Oke, langsung aja kita ke perusahaan kedua, menurut saya adalah Toto. Jadi kita kalau ke mall atau ke hotel, rata-rata dia memakai sanitasi kloset itu mereknya Toto. Kita lihat kan teknologi Toto itu dia semakin berkembang ya. Model-model di toilet kan kita bisa lihat dia ada yang pakai sensor, ada yang model-modelnya unik gitu. Menurut saya Toto ini mempunyai brand yang sangat kuat, mempunyai merek yang sangat kuat, dan dia mempunyai economic mode yang sangat kuat juga, nggak gampang ditiru oleh pesaing-pesaingnya. Kita lihat Toto ini. Nah ini kapitalisasinya 2,8 triliun. Net profitnya sampai kuartal Toto, kita lihat ininya udah keluar belum ininya, laporan keuangan kuartal ketiganya. Udah nih, dia di kuartal 3 menghasilkan 71 miliar, dan ini sangat jauh di kuartal 3 tahun-tahun sebelumnya. Berarti ada peningkatan kebutuhan produk Toto ini di masyarakat sekarang ini.
labanya lebih besar dari kuartal 2 ya. Diperkirakan labanya 300 miliar sedangkan market capnya 2,8 triliun. Toto dia masih ada hutang jangka pendek sih. Kalau Toto ini total hutang jangka pendeknya 10 miliar, long term hutang jangka panjangnya 228 miliar, sedangkan cash dia 400 miliar. Jadi kalau hutang tertutup sama cash sekarang itu menurut saya sangat sehat. Di sini kita lihat juga quick ratio dan current rasionya itu di atas 1. Ini sangat lumayan, current rasionya 4, quick rasionya 2,5. Oke. Nah, saham yang beredar di masyarakatnya cuma 7% dan ini menunjukkan perusahaan yang sangat sehat. Karena porsi masyarakatnya itu kecil gitu. Lihat di annual report, annual laporan tahunannya ini, equity-nya kita lihat dia terus bertumbuh, hutangnya turun, stabil di sekitar 50%. Cashnya pun kembali di angka 400 miliar lagi. Jadi 20%-nya, hampir 20%-nya adalah cash. Oke. Toto ini yang menarik adalah dia membagikan dividennya 2 kali. Nah ini dia mau tahun ini pun dia mau ngebagiin dividen lagi. Di dividen interimnya kayaknya 10 perak per lembar saham. Oke, kita lanjut ke perusahaan yang ketiga, yaitu menurut saya adalah Temposcan Pacific. Temposcan Pacific kita lihat produknya ya. Nah, Temposcan Pacific itu adalah PBP-nya masih di bawah 1. PBP-nya masih di bawah 1. Sedangkan dia mempunyai economic mode yang menurut saya cukup kuat. Kita lihat kapitalisasinya 6,2 triliun. Laba di kuartal 3 Temposcan Pacific ini 540 miliar. Cashnya itu hampir 600 ya. Cashnya itu hampir 3 triliun ya. Debt-nya pun sangat rendah menurut saya. Kita lihat di sini hutang TSPC ini, Temposcan Pacific ini, hutang jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, wah, labanya kuartal 3 itu meningkat ya, lebih besar dari kuartal 3 di tahun-tahun ke belakang. Dan ini menunjukkan economic mode-nya semakin kuat, perusahaannya dikelola semakin baik. Perkiraan laba bersih di tahun ini itu sekitar 721 miliar ya. Kalau di kuartal 2 emang ada penurunan dari segi laba, kuartal 1 juga, tapi kuartal 3 dia udah mulai bertumbuh lagi labanya. Mungkin namanya bisnis naik turun ya. Kita lihat langsung, nah ini current ratio dan quick rasionya di atas 1. Ini menunjukkan ya perusahaan yang sangat sehat. Hutang jangka pendeknya itu 1,16 triliun.
hutang jangka panjangnya 389 miliar, sedangkan cashnya yang dia pegang 2,7 triliunan. Itu sudah menutup hutang jangka pendek dan jangka panjang, itu menunjukkan perusahaan sangat sehat menurut saya. Temposcan Pacific ini menurut saya bagus untuk diakumulasi ya, karena PBP-nya masih di bawah 1, economic mode sangat kuat, hutangnya pun kecil, jumlah di pasarannya hanya 16%. Nah, ini ada yang menarik lagi, equity-nya itu bertumbuh, otomatis nanti PBP-nya itu semakin mengecil kalau equity-nya bertumbuh. Cash-nya pun stabil ya, di angka 2 triliunan, sekarang 2,7 triliun. Nah, ini pertumbuhan dividennya pun terus meningkat. Profitability-nya kita lihat ROE-nya stabil di angka 10%-an ya. Dan ada yang menarik dari Temposcan Pacific ini yaitu owner pemegang saham terbesarnya terus akumulasi saham itu, terus dia membeli saham di publik. Jadi mungkin kalau ownernya aja dia terus tambah posisi, kenapa kita nggak punya posisi di sana lah. Jadi sesuatu yang logikanya udah semakin masuk gitu. Ownernya tambah posisi berarti ada sesuatu yang dia anggap perusahaan ini sangat bagus. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya tentang 3 saham yang mempunyai economic mode yang kuat menurut saya, yang PBP-nya masih di bawah 2. Semoga bermanfaat. Semoga sobat-sobat semua tetap cuan di saham ini ya. Kadang-kadang kalau saham itu menurut saya kadang-kadang tidak sesuai fundamental, bisa jadi. Tetapi saham-saham yang tidak sesuai fundamental itu tidak akan bertahan selamanya. Jadi dia boleh terbang ke atas, tapi itu namanya apa ya, saya lupa. Insight. Jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai fundamentalnya, ketika dia terbang itu tidak akan selamanya, dia pasti akan kembali mendekati nilai fundamentalnya. Kita boleh memanfaatkan itu di trading. Kita pasang posisi ketika saham yang atraktif, terus pas naik kita ambil cuan, dan begitupun di saham fundamental kita masuk ketika ada loncatan kenaikan harga, kita bisa TP sedikit demi sedikit. Ketika turun kita bisa tambah posisi. Nah, begitulah. Jadi permainannya kita bisa TP ketika ada cuan dari kenaikan, dan kita bisa juga nunggu dividen. Intinya kita harus mempunyai mental pemenang, yaitu jangan mau rugi di saham. Jangankan kalah seri pun jangan mau, kita harus menang di pasar saham, karena di pasar saham ini lebih banyak adalah pertarungan psikologi. Oke, sekian dulu, nanti terlalu panjang juga videonya. Nanti kita bahas lagi di judul-judul berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat dan bantu channel ini berkembang. Mudah-mudahan sobat-sobat semua selalu cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.